Bab 1851. Adam mendengus. Kalian berdua tidak mengerti. Kenapa aku harus tinggal di sini kalau mereka tidak mau menerima permintaan maafku? Ayo pergi. Lilin tampak kesal. Tapi ayah. Cukup. Adam membungkuk dan mengangkat putrinya ke dalam pelukannya. Seharusnya kita tidak datang ke sini sejak awal. Ayo pergi. Kita akan membebaskan adikmu. Dia sedang menunggu kita. Melinda, merasa malu tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, mengucapkan selamat tinggal kepada Emily dan Corinne sebelum bergegas keluar untuk mencoba mengejar mereka. Saat mereka pergi, ekspresi Emily berubah muram, dan hatinya terasa semakin berat. Corinne tetap diam dan memilih untuk berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Dia memberikan makanan kepada ibunya dan berkata, "Ini. Makanlah." Emily mengangguk dan memberikan senyum enggan kepada Corinne sebelum makan dengan tenang. Ketika Corinne melihat ini, dia menoleh ke Jeremy dan bertanya, "Bisakah kamu menemaniku ke kamar mandi?" Jeremy mengangguk tanda mengerti. Dia maju dan meninggalkan bangsal bersamanya. Koridor rumah sakit sedikit lebih sepi di malam hari karena tidak banyak orang. Corinne memegang tangan Jeremy dan berkata, "Hei, kamu tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada Adam demi ibuku. Aku tidak ingin kamu menderita ketidakadilan ini karena ibuku dan aku. Silakan saja tangani mereka sesuai keinginanmu." Jeremy menoleh padanya dan berkata, "Aku merasa aku tidak mengalami ketidakadilan yang begitu besar." Corinne mengerutkan kening. "Mungkin kau tidak merasa begitu, tapi aku merasakannya. Mengapa kau harus memaafkan seseorang yang mematahkan kakimu? Setiap orang harus menghadapi konsekuensi dari kesalahan mereka. Adam dan Sofia tidak terkecuali." Jeremy merasakan kesedihan yang mendalam ketika melihat betapa sedihnya Corinne. Dia memeluknya dan mengusap bagian belakang kepalanya. "Baiklah, aku tidak akan mengasihani mereka. Aku akan menghukum mereka dengan keras dan menghentikan ketidakadilan ini. Jangan menangis. Ya, aku sedih melihatmu menangis." Corinne membenamkan wajahnya di dada Jeremy. Ia bertekad untuk memastikan Adam tidak akan lolos begitu saja demi ibunya, tetapi ia takut Jeremy mungkin akan menunjukkan belas kasihan lebih karena kepedulian dan perhatiannya kepada ibu mertuanya. Ia tidak akan membiarkan Jeremy melakukan itu, apalagi setelah Adam dan Sofia menimpakan penderitaan terburuk yang pernah dialaminya sepanjang hidupnya. "Aku serius, Jeremy. Aku tidak ingin kau menunjukkan belas kasihan kepada Adam. Itu salahnya sendiri karena membesarkan putrinya menjadi wanita yang jahat dan kejam. Dia harus menanggung konsekuensi dari perbuatannya." Jeremy memeluknya dan berkata, "Kau benar. Aku akan melakukan apa yang kau katakan." Corinne masih khawatir Jeremy mungkin tidak sanggup melakukannya, jadi dia menekankan kepadanya, "Aku akan mengurus urusan ibuku. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Apakah kamu mengerti?" Jeremy meletakkan dagunya di atas kepala Corinne dan mengusapnya sedikit. "Ya, aku mengerti." Sementara itu, di dalam lift, Melinda berkata kepada Adam, "Bukankah kau sudah bilang kita tidak akan menyelamatkan Sofia? Mengapa kau berubah pikiran lagi?" Adam mendengus. "Kau lihat itu, kan? Aku sudah meminta maaf kepada mereka, tapi mereka sama sekali tidak mau menerimanya. Kenapa kita harus menjilat mereka jika mereka bahkan tidak mau menunjukkan sopan santun kepada kau atau Emily? Seolah-olah mereka tidak peduli dengan persahabatanmu dengan Emily. Lebih baik aku membantu putriku daripada berurusan dengan mereka." Bab 1852. Melinda merasa bahwa tak ada kata-katanya yang bisa membuat Adam sadar kembali. "Baiklah. Kalau begitu, aku sudah selesai denganmu. Kau boleh pergi dan membebaskan Sofia jika mau, tapi kembalikan lilin padaku." Dia mengambil lilin dari Adam dan berjalan keluar saat pintu lift terbuka. Adam menyusul mereka dan berkata, "Apa yang kau harapkan dariku, Mel? Aku tidak bisa begitu saja mengabaikan Sofia." Melinda menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan kecewa, "Kalau begitu, pergilah bantu Sofia. Lilin dan aku tidak akan mendukung keputusanmu ini. Kami akan berpisah mulai sekarang. Kau bisa membawa Sofia, dan aku akan membawa Lilin. Jika Sofia melakukan sesuatu yang menyakiti siapapun, kau harus menanggung konsekuensinya sendiri." Adam hanya bisa berkomentar tanpa daya, "Mel.
Sofia tidak sejahat yang kau gambarkan. Tak tahan dengan ucapan Adam yang tidak masuk akal, Melinda menatap Adam dengan kebingungan dan berkata, apakah kau tidak melihat semua kesalahan yang dia lakukan selama bertahun-tahun? Dia hampir berhasil menyiramkan asam ke Corin hari ini. Sofia selalu menggunakan cara ekstrim ketika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, dan kejadian hari ini adalah puncaknya. Apakah itu masih belum cukup bagimu untuk melihat bahwa dia adalah orang jahat? Aku mulai bertanya-tanya apa definisi orang jahat menurutmu. Kepedulianmu terhadap kesejahteraan Sofia begitu besar sehingga kamu mengabaikan bahaya yang bisa dia timbulkan pada orang lain. Mengapa Sofia harus dibebaskan dari konsekuensi menyakiti orang lain? Corin menyelamatkan hidupku. Dia mungkin tidak berarti banyak bagimu, tetapi dia sangat berarti bagiku. Aku tidak tahan lagi hidup bersamamu. Aku tidak akan menghentikanmu menyelamatkan Sofia, tetapi kita akan melanjutkan perceraian setelah kamu selesai. Adam terdiam. Dia tahu Sofia telah melakukan banyak kesalahan, tetapi dia tidak tega membiarkannya begitu saja. Mel, kau memaksaku untuk memilih antara kau atau Sofia. Aku tidak memaksamu untuk memilih di antara kami, Melinda mengoreksinya. Lilin dan aku hanya menjauhkan diri dari hidupmu agar kamu bisa memanjakan Sofia sepuas hatimu. Secercah kesedihan tampak di ekspresi Adam dan ia mencoba mencari jalan tengah. Aku akan pergi ke kantor polisi hanya untuk menemui Sofia. Aku tidak akan mengganggu penyelidikan polisi. Biarkan aku menemuinya, Mel. Kumohon. Dia belum pernah berada dalam situasi seperti ini sebelumnya, dan dia pasti takut di kantor polisi. Sebelum Melinda sempat berkata apa-apa, Lilin mencibir dan berkata, Ayah, kau terlalu lunak padanya. Mengapa seseorang yang mencoba menyiramkan asam ke orang lain bisa begitu mudah takut? Dia lebih berani dari yang ayah kira. Tapi dia tetap adikmu. Cek, aku tidak mau punya saudara perempuan jahat seperti dia. Melinda teringat betapa manipulatifnya Sofia, jadi dia memikirkan saran Adam sebelum berkata, Lilin dan aku akan pergi bersamamu ke kantor polisi dengan satu syarat bahwa kamu tidak menuruti permintaannya atau mencoba melindunginya. Adam merasa sedikit bimbang tetapi tetap mengangguk. Baiklah. Lagi pula aku tidak berencana melakukan apapun. Aku hanya ingin pergi ke sana dan menjenguknya. Lalu Lilin berkata kepadanya, Ayah, kau harus menepati janjimu jika kau ingin aku mengagumimu dan menghormatimu. Adam menghela napas pasrah. Dari semua perjuangan yang pernah dihadapinya dalam hidup, yang paling memilukan adalah ketika putri bungsunya tidak mengakuinya karena ia gagal menyekolahkan putri sulungnya. Ia tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Ketika mereka sampai di kantor polisi, Adam menjelaskan identitasnya kepada petugas yang sedang bertugas dan segera dibawa ke tempat para penjahat ditahan. Bab 1853. Sofia mengamuk di balik jeruji besi dan meneriakkan berbagai macam kata-kata kasar sambil menendang pintu. Petugas polisi yang mengawal Adam dan keluarganya berkata sambil mengerutkan kening, dia sudah membuat keributan sejak ditempatkan di sini, dan dia juga berulang kali menghina rekan-rekan kami. Ekspresi Adam tetap muram, dan wajahnya semakin sedih. Melinda meminta maaf dengan malu-malu kepada petugas polisi dan merasa malu karena Sofia telah menyebabkan begitu banyak masalah. Petugas polisi menolak berkomentar lebih lanjut dan hanya memberi isyarat agar mereka pergi menemui Sofia. Sofia masih menendang-nendang jeruji besi dengan panik ketika ia melihat ayahnya, dan matanya langsung berbinar. Ayah! Akhirnya ayah datang. Suruh mereka membebaskan aku, ayah. Di sini dingin dan basah. Tempat ini tidak layak untuk manusia. Sikap Sofia yang tidak menyesal membuat Adam merasa sangat menyesal dan tak berdaya. Apakah kau menyadari apa yang telah kau lakukan, Sofia? Apakah kau pikir kau bisa begitu saja pergi dari sini? Sofia menatap ayahnya dan meneteskan air mata buaya. Aku tahu ayah pasti punya cara untuk menyelamatkanku. Bebaskan aku. Bisakah kita menunda semua hal lainnya sampai setelah aku bebas? Adam mengerutkan kening dan bertanya dengan suara tegas, kau harus tetap berada di balik jeruji besi dan menghadapi konsekuensi dari perbuatanmu. Sofia terkejut. Apa yang ayah katakan? Apakah ayah akan meninggalkanku? Ayah adalah ayah kandungku. Ayah tidak bisa melakukan itu padaku. Aku mungkin ayah kandungmu,
tapi aku tidak bisa mengabaikan semua kesalahan yang telah kau lakukan. Kau bukan anak kecil lagi. Sudah saatnya kau menghadapi konsekuensi dari perbuatanmu. Ketika Sofia menyadari bahwa ayahnya tidak sedang menggertak, dia mengamuk dan menggertakkan giginya sambil menatapnya tajam. Jadi kau juga akan mengkhianatiku, iya. Berani-beraninya kau mengkhianatiku, bajingan. Mereka membicarakan hal buruk tentangmu, kan? Kau melakukan ini karena mereka, kan? Ia menunjuk dengan ganas ke arah Melinda dan Lilin, dan sepertinya ia akan menyerang mereka jika ia tidak berada di balik jeruji besi itu. Kekecewaan Adam terus bertambah, dan akhirnya ia meledak ketika melihat kurangnya penyesalan dan kemarahan yang tidak beralasan dari putrinya terhadap mereka. Diam, ini tidak ada hubungannya dengan Melinda atau Lilin. Kau telah melakukan kejahatan, dan apapun yang kau hadapi sekarang adalah karma. Kau berada dalam situasi ini hanya karena perbuatanmu. Bagaimana kau bisa sampai merencanakan hal seburuk menyiramkan asam ke orang lain? Karma, hahaha, mudah bagimu untuk mengatakan itu. Semua yang kulakukan di masa lalu adalah dengan bantuanmu. Haruskah karma membalasmu duluan? Hahaha. Sofia tertawa terbahak-bahak dan tidak menyembunyikan perasaan sebenarnya. Adam hanya bisa bergumam. Tapi apa? Buah apel tidak jatuh jauh dari pohonnya, ayah. Aku mewarisi kecenderungan jahatku darimu. Hahaha. Kau mengajariku untuk tidak pernah menuruti permintaan siapapun, dan kau berjanji akan membantuku mendapatkan apapun yang kuinginkan. Mengapa kau tidak menepati janjimu? Mengapa kau tidak mau membantuku ketika aku meminta Zakari? Dia satu-satunya pria yang kuinginkan. Itu permintaan yang sangat sederhana. Apakah semua yang kau katakan hanyalah janji kosong? Bab 1854. Sikap konfrontatif Sofia membuat Adam terdiam. Dia tidak bisa membayangkan bahwa orang yang histeris di hadapannya adalah putrinya. Bagaimana Sofia bisa sampai seperti ini? Pikirnya dalam hati. Lilin kehilangan kesabarannya dan berkata dengan marah, "Cukup, Sofia. Bukankah kau sudah cukup banyak menuntut dari ayah selama bertahun-tahun ini? Kau tidak pernah puas dengan apa yang kau miliki, dan kita baru sampai pada titik ini sekarang karena kau bersikeras mengambil barang-barang yang bukan milikmu. Bagaimana kau bisa berani menyalahkan ayahmu untuk ini? Kau seharusnya introspeksi diri." Sofia menatap Lilin dengan ganas dan membalas, "Dasar jalang kecil. Kau tidak berhak berbicara seperti itu padaku. Aku tidak perlu berbagi kasih sayang ayah denganmu jika kau tidak pernah lahir, dan dia tidak akan pernah memperlakukanku seperti ini sejak awal." Lilin mendengus. "Bahkan jika aku tidak pernah lahir ke dunia ini, ayah pada akhirnya akan menyadari bahwa kau tidak layak mendapatkan perhatian dan kepeduliannya. Kau serakah, tidak tahu berterima kasih, dan egois." Sofia tampak kehilangan akal sehatnya saat itu dan berteriak, "Kemarilah, dasar jalang kecil. Aku akan memberimu pelajaran." Dia mengulurkan tangannya melalui jeruji besi dan mencoba mencekik Lilin. Melinda bereaksi tepat waktu dan menarik putrinya menjauh dari jangkauan Sofia. Perlahan tapi pasti Sofia semakin gila, hal itu menghapus sisa-sisa rasa iba dan toleransi terakhir di mata Adam. Ia mengambil secangkir air dari meja kayu di dekatnya dan memercikkannya ke wajah Sofia. Kejutan tiba-tiba itu membuatnya tersadar. Adam menatapnya dengan kecewa dan berkata, "Ini salahku kau jadi seperti ini. Terimalah konsekuensi yang akan kau hadapi dan cobalah untuk berubah. Kau tidak ingin menjadi ancaman bagi masyarakat setelah dibebaskan, kan?" Dia meletakkan teko dan mengajak Melinda dan Lilin pergi. "Kita sudah selesai di sini." Ia mengira Sofia mungkin akan merasa takut setelah kejadian itu, tetapi ia salah. Sofia tetap sombong dan gagal mengakui kesalahannya. Rencananya untuk menyiramkan asam ke Corin bukanlah sekadar dorongan sesaat, itu berasal dari keyakinannya yang teguh bahwa Adam, ayahnya, akan selalu siap mendukungnya. Kepanikan akhirnya mulai merayap masuk setelah percikan air dingin itu menyadarkan Sofia dari lamunannya. Dia mengulurkan tangan dan memohon, "Jangan pergi, ayah. Kau tidak bisa pergi. Kau tidak bisa meninggalkan putrimu. Tolong aku takut." Adam tak pernah menoleh ke belakang meskipun wanita itu memohon. Begitu meninggalkan kantor polisi dan masuk ke dalam mobil, ia diliputi rasa sedih yang mendalam.
Ia mengangkat kedua tangannya untuk menutupi matanya dan berusaha sekuat tenaga menahan isak tangisnya. Lilin belum pernah melihat Adam dalam keadaan yang begitu rentan sebelumnya. Dia bertanya dengan hati-hati, apakah kamu baik-baik saja? Adam terisak pelan tanpa menjawabnya. Melinda merasa sedih ketika melihat suaminya yang biasanya keras kepala mengalami sedikit gangguan emosi. Ia mengulurkan tangan untuk menepuk punggung suaminya dan berkata, lihatlah sisi baiknya. Sofia akan mendapat kesempatan untuk mengubah perilakunya di sini. Ini akan baik untuknya. Adam menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dan tak kuasa menahan tangis. Kau benar selama ini, Mel. Aku telah memanjakannya dan mengubahnya menjadi orang yang tidak manusiawi seperti sekarang ini. Aku gagal mendidiknya dengan baik. Dia mungkin tidak akan menjadi seperti ini jika aku mendengarkanmu lebih awal dan berhenti menuruti permintaannya. Melinda terisak karena sedih dan menjawab, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Adam tetap diam dan menundukkan kepala sambil terus menangis penuh penyesalan. Kesadaran bahwa putrinya sudah tidak dapat ditolong lagi membuat Adam menangis untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai orang dewasa. Melinda dan Lilin tetap diam dan menghibur Adam hanya dengan tetap berada di sisinya saat ia meluapkan emosinya. Ketika mereka kembali ke hotel, Melinda membantu Adam naik ke suite mereka karena takut ia akan pingsan akibat depresinya. Setelah mengantarkannya ke kamar, ia menyuruh Adam untuk beristirahat dan menunda masalah lainnya untuk hari lain. Bab 1855. Beberapa menit setelah mereka memasuki ruangan, terdengar ketukan di pintu. Ketika Lilin pergi dan membuka pintu, ia disambut oleh beberapa orang berpakaian kantor. Salah seorang dari mereka maju dan menjelaskan mengapa mereka ada di sana. Adam harus dibawa untuk penyelidikan karena beberapa perusahaan Adam Group diduga beroperasi secara ilegal di negara itu, selain menghindari pajak dalam skala besar. Melinda terkejut, dan Lilin pun bingung. Namun, Adam tampak sangat tenang untuk seseorang yang baru saja menangis terseduh-seduh. Seolah-olah dia tahu bahwa mereka akan datang menjemputnya cepat atau lambat. Dia berjalan dengan tenang dan berkata, aku akan ikut dengan kalian. Melinda tidak bisa menerima apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Adam tersenyum getir dan berkata, maafkan aku karena tidak bisa menjadi versi terbaik diriku untukmu dan Lilin. Aku harus pergi bersama mereka sekarang. Kau bisa menghubungi pengacaraku jika kau masih menginginkan perceraian. Air mata menggenang di mata Melinda. Brian. Ayah. Seru Lilin. Orang-orang itu membawa Adam bersama mereka dan hanya meninggalkan Melinda dan Lilin di kamar hotel. Melinda duduk termenung di sofa dan tidak berkata apa-apa, jadi Lilin mendekat dan memegang tangannya. Jangan khawatir tentang ayah. Dia hanya bekerja sama dengan penyelidikan. Ada kemungkinan hasilnya tidak seburuk yang kita kira. Melinda tersadar. Ia memaksakan senyum dan mengulurkan tangan untuk mengelus kepala putrinya. Ketika Adam dibawa pergi, ia akhirnya mengerti mengapa Adam begitu bersemangat untuk menjual semua asetnya di dalam negeri. Tak mampu menghilangkan rasa hampa yang dirasakannya saat berada di suite, Melinda berdiri dan menuntun putrinya ke pintu. Ayo kita ke rumah sakit dan menemani Nona Emily. Di sini terlalu sepi, dan kita masih harus merawatnya. Lilin melakukan apa yang diperintahkan ibunya. Corinne dan Jeremy masih berada di bangsal Emily ketika Melinda dan Lilin tiba. Corinne tidak mempercayai perawat untuk merawat ibunya, jadi dia ingin berada di sana dan memastikan agar tidak terjadi hal buruk lagi. Melinda tersenyum pada Jeremy dan berkata, sebaiknya kau bawa Corinne pulang dan beristirahat, Tuan Jeremy. Jangan khawatirkan aku akan menjaganya di sini. Corinne bertukar pandangan cemas dengan Jeremy. Mereka sudah menerima kabar bahwa Adam telah dibawa pergi oleh petugas pemerintah terkait, dan tidak ada yang tahu apakah Melinda masih bisa dipercaya atau apakah dia akan menyimpan dendam atas apa yang terjadi. Emily sepertinya merasakan kekhawatiran pasangan itu. Kalian berdua, Jeremy dan kamu, sebaiknya istirahat. Melinda akan menjagaku di sini. Dia sahabatku, dan kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, Corinne mengangguk dan berkata kepada Melinda, terima kasih atas bantuannya, Bibi Melinda. Bab 1856. Melinda menjawab dengan senyum getir.
Corin berbalik dan menggenggam tangan Jeremy dalam diam. Kemudian, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Emily dan meninggalkan bangsal bersama-sama. Namun, Corin tidak meninggalkan rumah sakit. Dia berdiri di luar bangsal, mengkhawatirkan apa yang mungkin terjadi. Jeremy memahami kekhawatirannya, jadi dia berkata, "Jika kamu tidak ingin pergi, kita bisa menunggu di luar sini. Jika terjadi sesuatu, kita bisa langsung masuk ke dalam." Corin mengangguk. Dia percaya bahwa Melinda adalah orang yang rasional, tetapi dia tidak bisa berhenti khawatir. Setelah Corin dan Jeremy meninggalkan bangsal, Melinda berjalan ke samping tempat tidur Emily seperti biasanya. "Apakah kamu sudah cukup makan, Em? Haruskah aku menghangatkan makananmu di ruang perawat agar kamu bisa melanjutkan makan?" Emily menggelengkan kepalanya dan menatap sahabatnya dengan cemas. Dia sudah mengenal Melinda selama bertahun-tahun, dan dia bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggu Melinda meskipun Melinda bersikap normal. "Aku tidak lapar, Mel. Apa kau bertengkar lagi dengan Adam?" "Tidak, tentu saja tidak. Sekarang, istirahatlah yang cukup dan berhentilah berimajinasi," jawab Melinda sambil tersenyum. Emily menggenggam tangan Melinda. "Berhenti berpura-pura, Mel. Kamu menangis, kan? Apa yang terjadi? Apakah kamu bertengkar dengan Adam karena Sofia?" Mata Melinda berkaca-kaca. Dia menyeka air matanya dan berkata, tidak terjadi apa-apa. Kami memang sedikit bertengkar, tetapi Adam mengakui kesalahannya, jadi sekarang kami baik-baik saja." "Lalu mengapa kamu menangis?" tanya Emily dengan cemas dan ragu. Melinda terdiam. Dia tidak ingin membebani Emily dengan urusan keluarganya. Namun, Lilin cemberut dan berkata sambil menangis, "Nona Emily, seseorang telah mengambil ayahku." "Apa? Siapa yang berani mengambil seseorang yang berpengaruh seperti Adam?" pikirnya dengan tak percaya. Khawatir ia salah paham dengan Lilin, Emily menoleh ke Melinda. "Benarkah, Mel? Apa yang terjadi? Siapa yang membawa Adam pergi?" Melinda menghela napas, menyadari dia tidak bisa merahasiakannya lagi. Dia menyeka air matanya, menarik napas dalam-dalam, dan menjelaskan dengan tenang, "Ada beberapa masalah dengan perusahaan Adam, sesuatu tentang pajak bisnis mereka, jadi Adam dibawa oleh pihak berwenang untuk penyelidikan. Tapi jangan khawatir, Emily. Semuanya masih dalam penyelidikan. Jika ternyata benar, Adam bertindak atas inisiatifnya sendiri, jadi dia akan menanggung konsekuensinya." Emily tersentak. Dia ingin menghibur sahabatnya tetapi hampir tidak dapat menemukan kata-kata untuk melakukannya. "Mel, apakah ini ada hubungannya dengan putri dan menantuku?" Melinda segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, itu bukan salah mereka. Jangan biarkan pikiranmu melayang-layang, Emily. Aku kenal Adam. Jika dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak akan menurut sejak awal." Emily tidak mengatakan apapun karena ia tidak dapat menyusun kembali semua kejadian yang telah terjadi. Ia mungkin tidak dapat menjamin karakter Adam, tetapi seorang pengusaha cerdik seperti dia tahu betul bagaimana menutupi rahasia gelap di balik perusahaannya. Dengan kata lain, orang yang mampu mengungkap rahasia-rahasia ini pastilah seseorang yang berpengaruh seperti Adam. Bab 1857. Emily menyadari bahwa Corin dan Jeremy pasti ada hubungannya dengan penculikan Adam. Dia menatap Melinda dengan perasaan bersalah, dan berkata tanpa daya, "Maaf, Mel. Kurasa aku tahu apa yang terjadi, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa." "Aku tidak apa-apa, Emily. Ibu mengerti perasaanmu. Ibu juga akan merasakan hal yang sama jika aku berada di posisimu," kata Melinda sambil menepuk tangan Emily. Mata Emily memerah karena sedih dan merasa bersalah. Saat ia mengembara selama bertahun-tahun tanpa tempat tinggal, Melinda selalu ada untuknya. Namun, ketika Melinda membutuhkan bantuannya untuk menyelamatkan keluarganya, ia tidak dapat memberikan bantuan apapun. Dia merasa kasihan pada Melinda dan juga Corin. Dia menikahkan Corin dengan orang yang salah dan membuatnya menderita selama bertahun-tahun. Meskipun Corin berhasil mengatasi tantangan hidup dan bertemu jodohnya, mereka terpisah selama 3 tahun karena ulah seseorang yang membuat masalah. Emily sangat menyadari bahwa dia telah gagal memenuhi tanggung jawabnya sebagai ibu bagi Corin,
jadi dia tidak berhak meminta Corin untuk melepaskan Adam, terutama karena putrinya lah yang telah merebut Jeremy darinya. Emily merasa dirinya terjebak dalam hubungan yang rumit ini. Dia merasa tersesat dan tidak tahu bagaimana atau kepada siapa harus membantu. Mel, aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Kau sudah banyak membantuku, tapi aku bahkan tidak bisa membalas budimu. Maafkan Moni. Dia. Melinda, yang tidak mengerti mengapa Emily terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri, memeluk dan menepuk punggungnya. Kau mengenalku, Emily, dan aku tahu seperti apa dirimu, begitu pula putrimu dan suaminya. Corin pernah menyelamatkan hidupku, aku tidak akan berada di sini hari ini jika bukan karena dia. Aku tidak mungkin menyalahkannya untuk ini. Aku tahu persis apa yang telah Sofia lakukan selama bertahun-tahun. Jika sekarang saatnya Adam dan Sofia mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan, biarlah begitu. Kita semua harus membayar atas apa yang telah kita lakukan, bukan begitu? Lagi pula, masalah di perusahaan Adam bukan dibuat-buat. Seseorang mengungkapkannya di surat kabar, yang berarti itu benar. Jangan khawatir, Emily. Aku baik-baik saja. Aku selalu tahu bahwa pria yang kucintai jauh dari ideal. Jika dia bersalah atas sesuatu, aku akan menunggunya memperbaiki kesalahannya. Jika dia harus menjalani hukuman penjara, aku akan menunggunya keluar. Aku punya banyak waktu. Bukannya meringankan beban Emily, kata-kata Melinda malah semakin membebani hati Emily. Tapi, jika dia benar-benar dipenjara karena ini, akan butuh bertahun-tahun sebelum dia keluar. Kau tidak mungkin menyia-nyiakan masa mudamu hanya untuk menunggu. Melinda berdiri dan memberikan Emily senyum yang kuat dan penuh tekad. Aku bisa menunggu berapapun lamanya. Kau tahu betapa bodohnya aku kalau soal cinta. Ingat waktu kau mencoba membujukku agar tidak menikahi Adam, tapi aku tidak mengindahkan nasihatmu dan tetap menikahinya. Begitulah keras kepalaku. Pokoknya, berhentilah mengkhawatirkanku. Saat aku jatuh cinta, bahkan air pun terasa seperti madu bagiku. Aku yakin aku akan menikmati waktu menunggunya. Oh, Mel, kau gadis yang konyol. Hati Emily yang berat terobati oleh optimisme Mel. Melinda tersenyum. Aku serius. Aku senang dia akhirnya menyadari kesalahannya sekarang. Dan dia benar-benar harus dihukum karena telah membuat Sofia menjadi anak manja. Bab 1858. Karena tak tahu harus berkata apa lagi, Emily menatap Melinda dengan rasa terima kasih, mengagumi sikap positif dan pengertiannya. Di luar bangsal, Corin dan Jeremy mendengar percakapan Emily dan Melinda. Mereka saling memandang dalam diam, sangat terkesan oleh pendirian moral Melinda. Ibu beruntung punya teman seperti Nyonya Addison. Dia wanita yang sangat pengertian, pikir Corin. Tiba-tiba, ponsel Corin bergetar di sakunya. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat itu panggilan dari Pamela. Dia menunjukkan ponsel itu kepada Jeremy, yang melirik sekilas dan berkata, silakan, jawab saja. Nenek pasti bertanya-tanya kenapa kita belum pulang juga di jam segini, pikir Corin sambil mengangkat telepon. Sebelum Corin sempat memberitahu Pamela bahwa mereka tidak akan pulang malam itu, Pamela berkata dengan cemas, Corin, di mana kau dan Jeremy? Pulanglah sekarang juga. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Corin bertukar pandang dengan Jeremy sebelum bertanya, apa yang terjadi, Nenek? Joey diculik. Orang asing membawanya pergi. Aku sudah mengirim anak buah kita untuk mengejar mereka, tapi kita belum mendapat kabar apapun. Greg dan aku, kami tidak tahu harus berbuat apa, jadi cepat kembali. Cepat, jawab Pamela. Suaranya terdengar seperti sedang sesak napas. Joey diculik. Bagaimana ini bisa terjadi? Corin berdiri dan bergegas ke lift. Naluri keibuannya langsung muncul begitu mendengar tentang penculikan itu. Dia harus menemukannya. Jeremy juga merasa cemas, tetapi dia bergegas ke sisinya dan berkata dengan tenang, tenanglah, dasar nakal. Kita sebaiknya pulang dulu. Tangan Corin terasa dingin dan berkeringat. Semoga kau selamat, Joey. Semoga kau selamat. Ya Tuhan. Lelucon macam apa ini? Mengapa ini terus terjadi padaku? Jeremy akhirnya kembali bersama kita, dan sekarang Joey pergi. Ratap Corin. Jeremy mengemudi dengan cepat,
dan mereka sampai di kediaman keluarga Holden dalam waktu setengah jam. Saat mereka keluar dari mobil dan berlari masuk ke rumah, mereka berpapasan dengan Francine yang baru saja tiba. Jeremy, Corinne, kalian juga baru datang. Sudahkah kalian menemukan Joey? Corinne bergegas masuk ke rumah tanpa menjawab. Pamela dan Greg duduk dengan gelisah di ruang tamu, menunggu kabar terbaru. Benjamin, Brian, dan Christine juga berada di ruang tamu. Mereka dijaga oleh 5 pelayan wanita dan 5 pelayan pria agar mereka tidak berkeliaran. Nenek, di mana Joey? Ada kabar? Corinne sangat khawatir hingga matanya memerah. Pamela menyeka air matanya dengan sedih dan berkata, "Maafkan aku, Corinne. Ini semua salahku karena tidak menjaganya dengan baik. Anak buah kita kembali, dan mereka gagal mendapatkannya kembali." Orang asing itu menculik Joey dan masuk ke dalam mobil van tanpa plat nomor di persimpangan. Mobil van itu melaju ke jalan kecil dan menghilang. Corinne, yang terkejut mendengar berita itu, pingsan di pelukan Jeremy. Bab 1859. Francine langsung menyadari hanya 3 dari 4 anak yang ada di ruang tamu ketika dia masuk. Saat dia mengamati ekspresi semua orang, dia langsung tahu Joey belum ditemukan. Bagaimana ini bisa terjadi, Nenek? Joey seharusnya aman di rumah ini. Apakah Nenek membawa anak-anak keluar rumah? Tanya Francine. Pamela terisak dan menjelaskan, "Tidak, aku tidak melakukannya. Aku sudah terlalu tua untuk membawa mereka keluar sendiri. Greg dan aku hanya membawa anak-anak ke halaman setelah makan malam. Seorang penjual balon bercahaya lewat, dan anak-anak memohon agar kami membelikan mereka balon. Aku meminta Bowen untuk pergi, tetapi anak-anak bersikeras memilih balon sendiri, jadi mereka ikut dengan Bowen. Saat Bowen sedang membayar, penjual itu tiba-tiba melepaskan balon di tangannya, meraih Joey, dan lari. Penjual balon itu, pria itu lagi. Corinne teringat penjual balon yang terus muncul di sekitarnya bersama anak-anak. Dia tahu ada sesuatu yang mencurigakan tentang pria itu. Dia telah mengingatkan Francine dan para pelayan untuk memperhatikan pria itu dan menjauhkan anak-anak darinya, tetapi dia lupa mengingatkan Pamela, Greg, dan Bowen. Betapa cerobohnya aku, Nenek, Kakek, dan Bowen jarang mengurus anak-anak sendiri, jadi aku tidak repot-repot memberitahu mereka tentang pria itu. Kita semua terbawa suasana dengan kembalinya Jeremy. Sepertinya penjual balon itu sudah mengincar Joey sejak awal, tapi kenapa? Apakah dia kerabat Joey? Pikir Corinne. Gah, penjual balon itu, yang sudah diperingatkan Corinne padaku. Teriak Francine dengan penuh kepanikan. Kakek dan nenek tidak tahu tentang itu. Oh, seharusnya aku tidak pergi kencan siang ini. Ini semua salahku karena Joey diculik. Apakah ada yang sudah menelepon polisi? Tanya Jeremy dengan tenang setelah menenangkan Corinne. Dia benar. Apakah ada yang sudah menghubungi polisi? Francine segera menindaklanjuti. Pamela terisak begitu hebat sehingga dia hampir tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Greg, yang lebih tenang, menjawab sambil menghela napas, "Kami ingin menelepon polisi, tetapi sebelum kami melakukannya, nomor tak dikenal menelepon telepon rumah dan memperingatkan kami untuk tidak menelepon polisi, atau kami mungkin tidak akan pernah melihat Joey lagi." Ancaman pembunuhan. Jadi ini penculikan, pikir Corinne. Lalu dia bertanya dengan cemas, berapa banyak yang mereka minta. Corinne rela memberikan seluruh kekayaannya jika itu berarti dia bisa mendapatkan Joey kembali dengan selamat. Lagi pula, masalah yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah sama sekali. Sayangnya, itulah masalahnya. Mereka tidak meminta uang. Mereka menutup telepon setelah memberi kami peringatan. Nomornya sudah dinonaktifkan saat kami menelepon kembali, jawab Greg sambil menghela napas. Corinne, yang beberapa saat lalu masih penuh harapan, kembali kehilangan kekuatannya dan jatuh ke pelukan Jeremy. Jeremy memeganginya erat-erat dan berkata kepada para pelayan, "Jaga kakek, nenek, dan anak-anak." Kemudian dia naik ke atas bersama Corinne. "Apa yang akan kau lakukan sekarang, Jeremy? Bukankah sebaiknya kita menelepon polisi?" Tanya Francine sambil mengikuti mereka dari belakang. Jeremy melirik adiknya dengan tenang dan berkata, "Jaga saja anak-anak, serahkan sisanya kepada kami."
Meskipun Francine merasa cemas, ia lebih khawatir akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi Corinne dan Jeremy, jadi ia mengangguk dan menjawab, "Oke." Jeremy tidak membawa Corinne ke kamar tidur mereka. Sebaliknya, mereka pergi ke ruang kerja dan menyalakan komputer. Bab 1560. Pikiran Corinne kacau. Dia berdiri tanpa sadar sampai dia melihat Jeremy menyalakan komputer. Baru kemudian dia kembali tenang seperti biasanya. Benar sekali. Mungkin aku bisa melacak panggilan penculik dan mengetahui lokasinya dengan menggunakan komputer. Pikir Corinne. Dia mencoba mendorong Jeremy dari kursi. Bangun. Biarkan aku menggunakan komputer. Jeremy menoleh dan menatapnya dengan tenang namun khawatir. Tetap di situ. Aku akan mengurus ini. Corinne sama sekali tidak tahu bahwa Jeremy juga mengetahui beberapa hal tentang peretasan. Ketika dia mencoba memberitahu Jeremy bahwa dia bisa meretas jaringan seluler, Jeremy sudah memasuki jaringan bawah tanah dan masuk ke akun Ghostlert-nya. Ghostlert. Dia Ghostlert. Hal ini tentu saja mengejutkan Corinne. Meskipun demikian, dia berdiri dengan tenang dan membiarkan Jeremy melakukan urusannya. Ghostlert jauh lebih terampil daripada aku, jadi jika Jeremy adalah Ghostlert, dia akan menemukan peneleponnya. Novel drama. Corinne benar, Jeremy hanya butuh kurang dari 1 menit untuk menemukan lokasi para penculik. Keduanya menatap lokasi yang ditampilkan di monitor, saling bertukar pandang, lalu berjalan keluar ruangan bersama. Jeremy enggan membawa Corinne bersamanya karena khawatir itu mungkin berbahaya. Namun, dia tahu bahwa Corinne tidak akan pernah setuju untuk tinggal di rumah. Karena itu, dia memutuskan untuk membawanya serta agar dia bisa melindunginya setiap saat. Maka mereka pun bergegas turun. Mereka menyuruh Pamela, Greg, dan Francine untuk selalu mengawasi anak-anak dan tidak melakukan apapun atau keluar rumah sampai mereka kembali. Sebelum Pamela dan Greg sempat bertanya tentang rencana mereka, Jeremy dan Corinne langsung masuk ke mobil mereka dan pergi. Jangan khawatir, kakek dan nenek. Jeremy dan Corinne adalah orang-orang terpintar yang kukenal di dunia. Mereka pasti akan menemukan Joey. Francine memberikan senyum menenangkan kepada Pamela dan Greg. Meskipun demikian, ia diam-diam juga khawatir tentang keselamatan Jeremy dan Corinne. Sekarang kita berurusan dengan penculik. Siapa yang tahu seberapa gegabah para penculik itu? Bagaimana jika mereka, pikir Francine. Saat mobil melaju kencang di jalan, Jeremy berkata kepada Corinne, kita tetap harus menghubungi polisi, tetapi bukan melalui telepon. Ponsel kita mungkin disadap. Ambil laptop di belakang dan retas jaringan polisi. Beritahu polisi apa yang kita ketahui sejauh ini, dan minta mereka untuk tidak melakukan apapun yang akan membuat para penculik curiga. Oke. Corinne mengangguk dan berbalik untuk mengambil laptop di meja lipat di kursi belakang. Sementara itu, di dalam gua gelap di luar kota, seorang anak yang sedang tidur dikurung di dalam kandang anjing setinggi 1 meter. Gua itu diterangi samar-samar oleh kayu bakar yang menyala, yang memberikan sedikit kehangatan. Udara dingin itu cukup untuk membangunkan Joey. Dia tidak tertidur secara alami, melainkan dibius. Setelah efek obatnya hilang, seluruh tubuh dan kepalanya mulai terasa sakit. Dia menggosok matanya yang mengantuk untuk melihat sekelilingnya. Saat itulah dia menyadari bahwa dia terkunci di dalam kandang anjing di suatu tempat yang tidak dikenal. Di mana, aku? Apakah ini mimpi? Dia sangat bingung. Oh, kamu sudah bangun.